Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Terakhir penjelasan Imam Ahmad tentang sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa tidak ada masa, tidak ada waktu, tidak ada zaman di mana tidak ada ahlus sunnah. Tidak mungkin. Semenjak Rasul wafat sampai akhir zaman nanti yang dikehendaki oleh Allah, entah tahun berapa, di setiap zaman pasti ada ahlus sunnah, al-firqatul najiyah, at-taifatul mansurah, al-ghuraba as-salaf. Ini sahih, sharih berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan selalu ada di kalangan umatku satu kelompok yang senantiasa berada dalam kebenaran. Siapa lagi kalau bukan ahlus sunnah? Ya. La yadurruhum man khadalahum. Mereka tidak akan dimudaratkan oleh siapapun, oleh firqah-firqah dolah. Padahal di antara mereka ada yang dipenjara, ada yang disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Kenapa Nabi mengatakan mereka tidak dimudaratkan oleh siapapun? Sudah kita bahas. Artinya yang tidak dimudaratkan itu bukan badannya, bukan fisiknya. Kalau badannya, fisiknya, orangnya, individunya bisa dipukul, ditendang, disiksa, dipenjara, bahkan dibunuh. Yang tidak mungkin dimudaratkan apanya? Kemarin hujjahnya, argumentasinya, dalilnya, istidlalnya, itu yang tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dipatahkan. Nah, memperkuat sabda Nabi ini, menafsirkan sabda Nabi ini, Imam Ahmad mengatakan di dalam kitab beliau Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, alhamdulillahilladzi ja'ala fi waqti kulli fatratin minar rusul. Segala puji bagi Allah yang menjadikan di setiap masa fatrah dari Rasul, artinya Rasul wafat, maka akan dimunculkan oleh Allah ahli ilmu, di mana ahli ilmu ini, para ulama ini, yanfuna an kitabillahi tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin, yang akan melawan orang-orang yang coba-coba menafsirkan ayat-ayat Al-Quran seenaknya, yang coba-coba menafsirkan sabda-sabda Nabi dengan sesuka dia. Akan ada ulama yang akan menentang mereka, dan terbukti sudah. Ya. Jadi ulama itu tidak hanya mengatakan saudara-saudara jangan berzina, saudara-saudara jangan berjudi, saudara-saudara jangan minum khamar. Kalau itu bukan ulama juga bisa. Ulama yang sesungguhnya mereka akan mengatakan saudara-saudara jangan tahlilan, jangan muludan,
jangan baca salawat nariyah, itu batil, itu bid'ah, itu sesat, gitu kira-kira. Nah, ini kalau bukan ulama atau orang yang mengikuti ulama, ya nggak bisa. Masuk tahlilan yang dibaca tasbih, tahmid, takbir kok disalahkan, salawat kok disalahkan. Yang disalahkan itu zina, khomer, judi, pelacur. Ini baca salawat kok disalahkan. Nah, itu orang awam. Dikiranya asal baca salawat pasti benar, asal sholat pasti dapat pahala, asal puasa pasti jurusannya surga. Ternyata tidak. Berapa banyak sholat, saum, zikir, wirid, salawat terancam neraka. Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hati kalian terhadap ibadah-ibadah yang tidak pernah aku contohkan, karena ibadah-ibadah yang tidak pernah aku contohkan namanya bid'ah. Semua bid'ah sesat, dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Wa min haula'il ladzina wasafahumul Imam Ahmad. Ayat dia. Banyak ulama, ratusan, ribuan. Nah, salah satu ulama yang disifati oleh Imam Ahmad kemarin, salah satunya, tentu banyak ya, beliau hanya membahas salah satunya, yaitu Al-Imam Syekhul Islam, Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Salah satunya. Kenapa beliau mencontohkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak Imam Syafi'i misalnya, tidak Imam Maliki misalnya, tidak Imam Bukhari misalnya? Padahal insya Allah mereka-mereka itu lebih alim, lebih besar, lebih berilmu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa yang beliau contohkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Jawabnya, karena Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Abdullah bin Mubarak, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Az-Zawri tidak hidup di tengah-tengah, kaum muslimin yang syirik, yang bid'ah. Gitu. Mereka-mereka ini hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang sunnah, yang tauhid, yang tidak syirik, yang tidak bid'ah. Beda dengan beliau ini. Atau mungkin dai-dai salaf di negeri kita ini. Memang tidak seberapa ilmunya dibanding dengan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, tapi luar biasa. Ya, hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang penuh dengan syirik dan bid'ah. Orang berbuat bid'ah itu sadar apa tidak? Tidak. Orang berbuat syirik itu sadar apa tidak? Tidak. Orang yang berzina sadar nggak? Minum khamar sadar nggak? Sadar. Sadar kalau itu salah, itu dosa. Tapi bid'ah syirik nggak sadar. Orang berbuat syirik, ya, lagi gosok-gosok keris, dikasih kemenyan, sambil dibaca-bacain sholawat, ya. Pak, kapan tobatnya Pak dari syirik Pak? Ya, syirik itu Pak, marah nggak kira-kira? Marah. Mereka nggak sadar kalau itu syirik. Ngaji baru kemarin sore, anak muda santren kagak, ini nggak bisa, berani-beraninya lawan orang tua, bilang syirik, bilang bid'ah. Rata-rata begitu, nggak sadar. Kalau kita berhadapan dengan pelacur, germo, pemabuk, penjudi, insya Allah mereka sadar. Kapan mau tobat Pak dari khomer, dari zina, dari judi? Insya Allah mereka manggut-manggut. Orang merasa salah, ya doain aja deh ya, nanti abang, nanti bapak taubat, gitu, karena merasa dosa. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab luar biasa. Di tengah kaum muslimin yang berbuat syirik, berbuat bid'ah luar biasa, beliau hidup di situ. Ya.
Bahkan pernah kita bahas sebelum dakwah beliau di Mekah, salat subuh berapa kali kemarin? Salat subuh 4 kali, salat duhur 4 kali, salat asar 4 kali, salat maghrib 4 kali, salat isya 4 kali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu terjadi di Masjidil Haram sebelum tampilnya dakwah beliau. Kenapa? Karena ta'assub madhab, fanatik madhab gitu. Kalau bermadhab Syafi'i, kok imamnya madhab Maliki? Nggak mau. Kalau madhab Maliki, imamnya madhab Hanafi? Nggak mau. Sampai ada pembahasan pertanyaan, kalau perempuannya madhab Syafi'i dinikahi dengan laki-laki madhab Hanafi, gimana hukumnya? Sah apa tidak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu jumutnya hari itu, begitu kebodohan luar biasa, syubhat merajalela. Nah, demi mengakomodir orang-orang yang fanatik madhab, maka sholat subuh 4 kali. Berjamaah sholat subuh pertama, imamnya madhab Hanafi yang paling tua ya. Makmumnya semua madhab Hanafi semua. Udah selesai, ganti imam madhab Maliki, makmumnya madhab Maliki semua. Udah selesai, diteruskan imamnya madhab Syafi'i, makmumnya Syafi'i semua. Terakhir Hambali. Ini luar biasa, musibah yang sangat luar biasa. Ini keadaan masyarakat Mekah waktu itu, Masjidil Haram, saking fanatiknya terhadap madhab. Oh, kesyirikan luar biasa. Sampai ada wanita yang umur mungkin 30 tahun, 35 tahun, kok belum nikah, itu datang kemana? Pernah dengar? Itu sebelum tampilnya dakwah beliau. Datang kemana? Datang ke Fuhul, datang ke kurma jantan ya. Jadi ada istilah di sana, ada kurma jantan. Jadi tidak ada buahnya gitu. Mungkin beberapa pohon di kita seperti itu ya. Didatangi ya. Didatangi, minta apa? Minta nikah. Di depan situ, di depan kurma jantan itu ya. Sebegitu kebodohan kaum muslimin, syiriknya kaum muslimin. Minta nikah bukan kepada Allah, tapi kepada kurma jantan. Seandainya minta kepada Allah, tapi datang dulu ke situ, datang dulu ke kurma jantan ini, datang dulu ke kuburan keramat, datang dulu ke tempat-tempat kuburan para wali, boleh apa tidak? Mintanya kepada Allah, tapi datang dulu ke kuburan keramat, boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena seluruh tempat di muka bumi ini sama aja, nggak ada bedanya, kecuali 3. Untuk yang 3 ini beda. Silahkan datangi untuk sholat di situ, i'tikaf di situ, ibadah di situ. Di luar yang 3 ini sama aja. Dan 3 itu nggak ada di Indonesia. 3 itu nggak ada di Malaysia, nggak ada di Mesir, nggak ada di Yaman. Adanya cuma di Mekah, Madinah, Palestina, Syam, ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Faqad waqafa mawqifan 'aziman. Beliau telah menempuh cara yang sangat dahsyat min mawaqifi haula'il a'immati fi muwajahati taghayyurat allati hadathat fi mujtama'ihi. Sebagaimana ulama-ulama terdahulu yang beramar ma'ruf nahi mungkar, maka beliau jauh lebih berat berhadapan dengan masyarakat kaum muslimin yang sudah berubah, bid'ah di mana-mana, syirik di mana-mana. Ya. Min inhirafi fil aqidah
akidahnya sudah berubah, sudah rusak. Wan kisamin fil hukum, hukum-hukum sudah berubah seperti tadi ya. Masuk sholat subuh, berjamaah sholat subuh 4 kali dalam satu masjid ya. Berapa banyak larangan Nabi yang dilanggar, berapa banyak sabda Nabi yang dilanggar ya. Di antaranya tidak boleh sholat sunat, tidak boleh sholat apapun ketika sudah qomat ya. Jadi sabda Nabi alaihi salatu wasallam dilanggar di situ ya. Pasti mereka nunggu misalnya dia bermadhab Syafi'i kan, nunggu 2 lagi kan, Hanafi dulu kemudian Maliki kan. Dia jatah ketiga sambil nunggu apa? Sholat sunat ya kan. Nggak boleh, haram, dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak boleh ada sholat ketika sudah qomat, kecuali sholat wajib bersama imam, ini dilanggar, dan lain-lain. Ini dahsyatnya penyimpangan-penyimpangan di saat beliau berdakwah. Wastisra'in lil'adatil jahiliyati fil hadirati wal badiyah. Kebiasaan-kebiasaan jahiliyah terulang di situ, baik di kota-kota, di badui-badui, di kampung-kampung, di pelosok-pelosok. Seolah Al-Quran dan Sunnah itu sudah tidak ada, seolah agama itu milik tokoh mereka masing-masing, seperti di negeri kita ini ya. Seolah Al-Quran dan Sunnah itu nggak ada, jadi semuanya dipulangkan Pak Kiai masing-masing. Gimana ini Pak Kiai, gimana ini Pak Kiai ya. Walaupun jelas ayatnya, jelas hadisnya, dia baca bagaimana Nabi melarang memotong jenggot misalnya, ketika kiainya mengatakan nggak apa-apa, mereka pilih Pak Kiainya, walaupun mereka baca hadis itu di Sahih Muslim misalnya, Sahih Bukhari misalnya, tahun 80-an atau tahun 70-an, wanita-wanita muslimah mayoritas nggak pakai jilbab ya kan. Gara-gara apa? Ikuti tokoh-tokoh itu. Padahal apa iya mereka nggak tahu Al-Ahzab 59, An-Nur 30, 31? Nggak usah jauh-jauh lah, itu saja. Apa nggak baca itu? Bagaimana Allah perintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk memerintahkan istri-istrinya, anak-anak perempuannya, wanita-wanita muslimah, yudnina alaihinna min jalabibihinna, agar mereka pakai jilbab ya. Tapi karena kiai-kiainya, tokoh-tokohnya nggak ada, bahkan istri-istri mereka pakai kerudung saja, apalagi di daerah-daerah ya. Berapa kali saya saksikan istri kiai diboncengkan oleh santrinya. Ini hal yang biasa saja, hal yang biasa. Santri laki-laki dan sudah besar tentunya, hal yang biasa. Al-Quran dan Sunnah nomor sekian. Yang jadi patokan adalah tokoh, guru, kiai, ulama, syekh. Ini penyakit, musibah. Syirkin fil ibadah, berbuat syirik dalam hal ibadah, ini sudah hal yang biasa, sudah umum. Tadi contohnya, wanita telat nikah bukannya memohon kepada Allah, malah mendatangi kurma jantan. Kalau di kita datang ke kubur keramat, makam para wali, ada istilah khusus di negeri kita, wali songo, ada di sini, di sini, di sini, di sini. Dan larisnya perdukunan, tukang sihir dan seterusnya.
wa ta'tilil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sudah tidak ada amar ma'ruf nahi munkar lagi, kecuali sekedar jangan berzina, jangan minum khamr, jangan berjudi, jangan mencuri. Itu orang awam juga tahu. Nggak usah orang awam, orang kafir juga tahu. Berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, merampok itu dosa, orang kafir juga tahu. Ya, karena itu syahwat. Dan saya kira hampir semua agama sama. Melarang zina, melarang khamr, melarang judi, melarang mencuri, merampok, korupsi, membunuh, sama. Kalau sekedar syahwat. Nah, di masyarakat seperti itulah beliau tampil berdakwah. Tentu berat sekali. Walillahilham, ada yang bantu. Ya, sama-sama namanya Muhammad. Kalau beliau Muhammad bin Abdul Wahab, yang bantuin beliau Muhammad bin Su'ud. Kalau beliau menonjol ilmunya, kalau Muhammad bin Su'ud menonjol di kekuasaan, akhirnya menjadi raja pertama Saudi. Maka disebut Saudi, mengambil dari nama beliau Muhammad bin Su'ud. Ya. Dengan bantuan Muhammad bin Su'ud ini, walillahilham. Kalau tidak tentu berat sekali. Karena di tengah masyarakat seperti itu tentu butuh kekuatan, butuh pasukan, butuh hukum yang diterapkan. Walillahilham. Ada bantuan dari Allah lewat seorang manusia bernama Muhammad bin Su'ud. Saudi, ya. Dan beliau nggak tanggung-tanggung, nggak mau beliau tanggung-tanggung. Ya. Jadi luar biasa, bid'ah itu betul-betul di stop. Ya, ada kekuatan mosok nggak dipakai. Kalau satu sunnah di negeri kita ini kan nggak punya kekuatan. Boro-boro ditopang oleh presiden, gubernur aja nggak ada. Mungkin wali kota juga nggak ada. Ya paling banter camat mungkin, 1-2 itu pun camat yang ngaji atau lurah. Ya paling kapolsek atau kapolres. Ya kekuatannya tidak maksimal. Ya segitu aja. Itu pun pindah sono, pindah sini, pensiun. Kalau ini kan raja, nomor 1 di negeri Saudi, dan nggak ada pensiun raja kan? Raja sampai mati. Itu hebatnya raja, sunnahnya raja. Maka raja pertama kali, raja muslim, raja pertama kali dalam Islam siapa? Sahabat. Raja pertama kali di dalam Islam adalah sahabat. Siapa? Muawiyah. Para ulama tidak memasukkan Muawiyah ke dalam Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin. Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin kan 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu Muawiyah. Tidak disebut Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin, tapi muluk minal muluk, malikun minal muluk, raja-raja. Raja Islam pertama kali, raja paling adil, raja paling sunnah, raja paling bertauhid. Muawiyah, sahabat Nabi, penulis wahyu Nabi, yang pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, jadikanlah Muawiyah orang yang dapat hidayah dan bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Maksudnya hidayatul bayan, bukan hidayatul taufik. Kalau hidayatul taufik, jangankan Muawiyah, Rasul sendiri tidak punya. Hidayatul taufik hanya dimiliki oleh Allah Rabbul Alamin. Ya.
karena ditopang oleh kekuasaan, beliau nggak mau tanggung-tanggung. Maka syirik dilibas, bid'ah dibasmi, khurafat tahayul dihabisi. Maka apa istilahnya? Kebakaran jenggot. Para ahlu bid'ah, ahli syirik di muka bumi ini istilahnya kebakaran jenggot. Kalau yang di situ ya sudah, nggak ada. Yang di Indonesia, yang di Mesir, yang di Malaysia gitu, menyaksikan bagaimana sepak terjang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sakit hati mereka. Maka dibikinlah fitnah-fitnah, dibikinlah fitnah yang luar biasa. Saya kira antum tahu, ada satu kitab yang sangat sesat. Apa itu? Sekte Wahabi, sekte apa? Sekte berdarah Wahabi. Wah, itu isinya penuh dengan fitnah. Ya. Katanya, makam Rasulullah mau dibongkar. Katanya makam-makam para sahabat diratakan. Ini fitnah. Ya. Apa yang dilakukan oleh beliau, membikin makam itu hanya gundukan belaka, tidak ada nama, tidak ada batu nisan, tidak ada bangunan. Itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Memang yang melarang kuburan ditembok, ditinggikan kecuali sejengkal, dikasih lampu, itu Nabi SAW. Dan beliau mengamalkan ajaran Nabi SAW. Tapi karena berbeda dengan mayoritas kaum muslimin, lihat di negeri kita, yang batu nisan, yang ditembok, ditinggikan, bahkan dibikin kamar khusus, dikasih lampu, bahkan berada dalam satu ruangan. Di situ, di ruangan itu disediakan tempat untuk baca Al-Quran, sholat dan seterusnya. Tentu jauh sekali. Mereka mengira ini yang benar. Kuburan harus, terutama kuburan orang-orang saleh, para wali, para ulama, harus dikasih tempat untuk baca Al-Quran, untuk sholat, bahkan tawaf. Mana ada kuburan Nabi seperti itu? Kuburan Abu Bakar, kuburan Umar, kuburan Utsman, kuburan Ali, kuburan para sahabat. Wali paling besar di muka bumi ini para sahabat. Ulama paling alim di muka bumi ini para sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang kuburannya diperlakukan seperti itu. Apa para sahabat salah? Yang salah yang ada di negeri kita. Mentang-mentang tokoh, mentang-mentang alim, mentang-mentang kiai ulama, maka kuburannya besar, ada tempat khusus, digelari karpet, baca Al-Quran di situ. Padahal satu sabda Nabi, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sabda Nabi SAW, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Agar rumah kalian tidak seperti kuburan, maka bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran di rumah kalian. Salatlah, salat sunat tentu, salat wajib di masjid. Kalau kalian tidak pernah salat sunat di rumah, tidak pernah baca Al-Quran di rumah, berarti rumah kalian sama dengan kuburan. Berarti di kuburan ada baca Al-Quran apa tidak? Ya tidak ada. Ini luar biasa. Mereka baca Al-Quran di atas kubur dan menganggap ini sebagai keutamaan luar biasa, pahalanya lebih besar dan seterusnya dan seterusnya. Padahal sudah dilarang oleh Nabi SAW. Inilah syubhat. Ragima kasratu wujudil ulama'i fihim. Padahal ulama di tengah-tengah mereka banyak sekali. Banyak. Di Mekah Madinah banyak. Ya. Al-mutabahhirina fi masailil fiqhi wal furu'iyyah. Berdalam-dalam bahriyah
dalam masalah fikih, masalah furu'iyah. Membahas masalah fikih itu berdalam-dalam. Sampai ada pembahasan bagaimana hukumnya kalau sholat takut anjingnya hilang. Anjing itu diikat. Nah, ikatannya itu diikat ke badannya. Sah apa tidak sholatnya? Innalillah. Sampai ada pembahasan seperti itu. Iya. Sampai ada pembahasan air suci dan mensucikan. Ada lagi air suci tapi tidak mensucikan. Air suci yang mensucikan, air kali, air laut, air sumur, air hujan. Itu boleh buat wudu, boleh buat mandi junub ya. Ada lagi air suci tapi tidak mensucikan. Apa? Kuah sayur gitu. Air kopi, air teh itu suci, tapi tidak boleh, tidak mensucikan, tidak boleh dipakai wudu. Siapa wudu pakai kuah sayur? Ya kan? Ini pembahasan yang enggak. Itu berdalam-dalam di situ. Tapi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat buta sama sekali. Enggak tahu sama sekali. Apa itu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Kok jadi tiga kayak trinitas? Buta mereka. Padahal di tauhid pelajaran terbesar yang mestinya dibesarkan, dinomor satukan. Enggak tahu. Ya. Hukum asal ibadah adalah haram. Enggak sampai kepada mereka masuk ibadah haram. Ya. Masuk kubur harus melepas sendal, alas kaki. Apaan itu? Ya. Dan seterusnya. Sunnah-sunnah Nabi hilang dari mereka. Yang ada pembahasan furu'iyah yang tidak perlu. Sibuk dengan sesuatu yang tidak perlu. Seperti tadi. Ada lagi pembahasan kalau kita wudu pakai ember nih, cipratan air jatuh ke ember, itu air mustakmal namanya. Nggak boleh dipakai lagi. Mereka lupa Nabi masuk kamar mandi, semacam kamar mandi ya. Di situ ada air. Beliau pakai wudu. Maimunah mengatakan, "Ya Rasul, itu air bekas aku mandi tadi." Kata Nabi, "Ya emang kenapa?" Ya tentu nggak ada jaminan Maimunah mandi percikan airnya tidak jatuh ke situ. Kan hari itu kan belum ada shower, belum ada pancuran, ya kan? Pasti pakai gayung begitu. Dipakai oleh Nabi. Dalam Islam tidak ada air mustakmal. Ini pembahasan fikih yang mengada-ada. Air mustakmal. Nggak masalah. Begitu masalah akidah, begitu asma wa sifat, Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Nggak tahu apa-apa. Ini semua firman Allah, ini semua sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Seolah itu nggak ada di Al-Quran, padahal mereka baca Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Mereka baca itu seolah mereka tidak tahu apa-apa. Ini musibah besar. Lakinnal ibrata laysat biwujudil ulama wa waratihim duna an yakuna lahum atharu fi'alin fil Islam. Buat apa banyak ulama, banyak alim, banyak tokoh, tetapi adanya seperti tidak ada. Yaitu tadi, dalam masalah bid'ah, dalam masalah syirik yang mestinya diprioritaskan nomor satu, justru mereka tidak tahu apa-apa. Ya, fa banu Israil halaku wa fihim al-ulama.
Bani Israel binasa. Bani Israel terkutuk, terlaknat, menjadi bangsa kera dan babi. Padahal di tengah-tengah mereka ada apa? Di tengah-tengah Bani Israel ada apa? Ada ulama, ada ruhban, ada ahbar, ada para pendeta, para pastor, para ulama. Falamma lam yakum ulama'uhum bima awjaballahu alaihim minan nushi wal isra'. Tapi para ulama itu tidak menyampaikan apa yang mestinya harus disampaikan. Ini bid'ah, saudara-saudara. Ini syirik, saudara-saudara. Ini haram, saudara-saudara. Nah, keadaan kaum muslimin hari itu mirip-mirip Bani Israel. Diam. Gitu ya. Karena berisiko. Berisiko. Kalau saudara-saudara jangan berzina, saudara-saudara jangan melacur, saudara-saudara jangan menjudi, ini tidak berisiko. Tapi ini bid'ah, saudara-saudara. Ini syirik, saudara-saudara. Berisiko besar. Maka mereka diam. Walaupun banyak dari mereka yang tahu. Nah, kecuali Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau tidak mau diam. Ya. Kemudian beliau membawakan suratul Maidah 62-63. Qala Allah Ta'ala wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal udwan. Kebanyakan dari mereka bersegera dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wa aklihimus suhd, dan mereka memakan makanan haram, hasil yang haram. Labisa ma kanu ya'malun. Ini masih menceritakan Bani Israel. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar. Kenapa para rabbani, para ahbar, para pendeta, para pastor tidak melarang mereka an qaulihimul ism, terhadap ucapan-ucapan mereka yang dosa, dan mereka memakan dari hasil yang haram. Para ulama mereka diam, tidak bicara apa-apa, diam. Labisa ma kanu yasnaun. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.